Halo semuanya, kami dari kelompok 6. yang akan membahas topik tentang kita diselamatkan oleh karena iman atau perbuatan. Di dalam Kristen Protestan, kami mengenal akan frasa justified by faith alone atau sola fide, yang merupakan salah satu dari 5 sola reformasi atau dasar dari iman Kristen, yang ditekankan oleh Martin Luther, salah satu tokoh reformasi gereja. Doktrin sola fide atau hanya karena iman menjelaskan bahwa keselamatan merupakan anugerah dari Allah yang diterima semata-mata hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, bukan karena perbuatan manusia. Seperti di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka tidak mampu mencapai standar kekudusan Allah melalui perbuatan mereka sendiri. Alkitab menjelaskan bahwa dosa telah merusak hubungan antara manusia dan Allah, dan manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Seperti di dalam Roma 2 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perbuatan baik kita tidak layak di hadapan Allah, karena semuanya telah tercemar oleh dosa, bahkan seperti kain kotor. Di Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Menurut Paulus, dengan iman dapat menyatukan kita dengan Kristus dan kebenaran. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemudian, Paulus mengajarkan bahwa hanya dengan iman, manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah. Perbuatan baik atau mematuhi hukum Taurat tidak cukup untuk memenuhi syarat ini, karena hanya Kristus yang sempurna dan dapat memenuhi hukum Allah. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena lakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Namun, walaupun sola fide menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman saja, bukan berarti perbuatan baik tidak berperan. Perbuatan baik adalah buah dari iman yang sejati, tetapi bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. Orang yang benar-benar percaya kepada Kristus akan menunjukkan imannya melalui perbuatan baik sebagai tanda dari iman yang hidup. Seperti di dalam ayat Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di sini seolah-olah Yakobus bertentangan dengan Paulus yang mengajarkan bahwa pembenaran hanya oleh iman semata-mata. Efesus 2 ayat 8-9. Sebenarnya Yakobus tidak bermaksud mengatakan bahwa pembenaran oleh iman ditambah perbuatan, namun mengatakan bahwa seseorang yang sudah betul-betul dibenarkan melalui iman akan menghasilkan perbuatan baik dalam hidupnya. Jika seseorang mengaku dirinya sebagai orang percaya, namun tidak melakukan perbuatan baik dalam hidupnya, maka kemungkinan dia tidak pernah memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Persamaan dari kedua sudut pandang dari Kristen Protestan dan Katolik Roma yang dapat kita ambil, yang pertama itu adalah keselamatan sebagai anugerah dari Allah.
Kedua pandangan menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah dan tidak bisa diperoleh melalui usaha manusia semata. Baik Protestan maupun Katolik merujuk pada Efesus 2 ayat 8-9 yang menyatakan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan manusia. Kemudian, iman dan perbuatan tidak terpisahkan. Meskipun dengan penekanan yang berbeda, keduanya mengakui hubungan erat antara iman dan perbuatan. Dalam Protestan, perbuatan baik adalah hasil dari iman sejati, sedangkan dalam Katolik, perbuatan kasih adalah wujud nyata dari iman yang hidup. Kemudian, kebutuhan akan transformasi rohani. Kedua tradisi mengajarkan bahwa keselamatan melibatkan transformasi rohani, sedangkan Protestan menyebutkan ini sebagai bukti iman yang sejati, sementara Katolik menggambarkan proses ini sebagai pengudusan atau sanctification. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari dua sudut pandang Protestan dan Katolik. Yang pertama, dasar keselamatannya. Di dalam Protestan menekankan sola fide atau hanya iman, di mana keselamatan diterima melalui iman kepada Kristus tanpa memerlukan kontribusi perbuatan manusia. Sedangkan Katolik mengajarkan bahwa iman memerlukan kerjasama manusia dalam kasih dan perbuatan baik, sesuai dengan ajaran Konsili Trente. Yang kedua, peran sakramen. Di dalam Protestan, sakramen dianggap sebagai tanda dan sarana anugerah, tetapi tidak secara mutlak diperlukan untuk keselamatan. Sedangkan Katolik, sakramen adalah saluran utama kasih karunia Allah, seperti baptisan yang menghapus dosa asal dan ekaristi yang mempersatukan dengan Kristus. Yang ketiga, proses keselamatan. Protestan memahami keselamatan sebagai keputusan iman yang final dan mengarah pada hidup baru. Sedangkan Gereja Katolik mengajarkan keselamatan adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan kerjasama manusia dengan kasih karunia Allah. Meskipun terdapat perbedaan doktrinal antara Kristen Protestan dan Katolik Roma, keduanya memiliki dasar yang sama dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Perbedaan ini seharusnya tidak menjadi pemisah, melainkan kesempatan untuk saling memperkaya pemahaman spiritual. Sebagai sesama pengikut Kristus, kita dapat belajar dari kesetiaan masing-masing tradisi terhadap firman Tuhan dan panggilan untuk hidup dalam kasih. Dialog antara denominasi ini mengingatkan kita untuk tetap fokus pada misi bersama, yaitu memberitakan Injil dan menjadi terang bagi dunia. Dalam semangat ekumenisme, baik Protestan maupun Katolik diundang untuk saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam kasih dan kebenaran demi kemuliaan Allah. Sekian penjelasan dari kami. Maaf bila ada salah kata. Tuhan Yesus memberkati dan Terima kasih.